Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Siswa-siswiku yang ibu cintai, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, Bu Fitrah akan menjelaskan tentang kisah Nabi Adam. Pasti semuanya sudah pada tahu ya kisah Nabi Adam. Baiklah, setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara, lautan membentang, danau-danau, sungai-sungai yang panjang, dan hewan-hewan pun berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah telah mengumpulkan para malaikat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu? Dan Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu dari tanah yang kering. Setelah penciptaannya sempurna, lalu Allah meniupkan ruh ke dalamnya dan manusia pertama itu dinamai Adam. Nabi Adam berbeda dengan para malaikat. Nabi Adam dikaruniai akal sehingga dia mempunyai kemampuan untuk berpikir. Dan Allah mengenalkan kepada Adam tentang benda-benda yang ada dan memperkenalkan Adam kepada para ahli surga. Dan Allah bertanya kepada para malaikat, sebutkan benda-benda itu. Para malaikat kebingungan, tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Dan Allah menyuruh Adam untuk menyebutkan benda-benda itu. Adam bisa menjawab semuanya. Dan Allah berfirman, sujudlah kalian semua kepada Adam. Dan semua para malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Akan tetapi iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Dan Allah menegur iblis, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Iblis berkata, aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Dan Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga, wahai iblis. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat. Iblis berkata, ya Robbi, berilah aku umur yang panjang sampai hari kiamat. Aku akan menggoda dan menyesatkan semua hamba-hambamu, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antaranya. Allah berkata, aku memberimu umur yang panjang sampai hari kiamat. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku, kecuali orang-orang yang sesat. Adam tinggal di surga. Kemudian Allah menciptakan wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Begitu bahagianya Adam dan Hawa hidup di surga. Semuanya serba ada, makanan lezat, pakaian indah, dan istana megah. Mereka bebas mengelilingi ke seluruh penjuru surga. Allah hanya melarang mereka mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa pun patuh terhadap larangan Allah dan tidak pernah mendekati pohon itu.
Iblis yang mengetahui larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjerumuskan Adam dan Hawa. Dan iblis berkata kepada Adam dan Hawa, "Jika engkau memakan pohon huldi itu, maka kau akan kekal seperti para malaikat yang ada di surga. Dan aku akan menunjukkan kepadamu istana megah yang akan kekal." Kemudian Adam dan Hawa tergiur dengan rayuan iblis, dan akhirnya mereka memakan buah huldi itu. Ketika mereka memakan buah huldi itu, hilanglah pakaian yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan takut kepada Allah. Lalu Allah menegur mereka, "Wahai Adam, bukankah engkau sudah kuperingatkan kalian, iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu, maka turunlah kalian ke bumi, dan di bumilah kalian akan tinggal." Akhirnya Adam dan Hawa turun ke bumi. Bisa mereka ditempatkan di tempat yang berpisah. Setelah bertahun-tahun lamanya mereka saling mencari, akhirnya mereka ditemukan di Padang Arafah atau di Jabal Rahmah. Sejak saat itu mereka mengupayakan makanan, pakaian, serta rumah dengan tangan mereka sendiri. Adam dan Hawa selalu beribadah sekuat tenaga, dan mereka dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing di antaranya pria dan wanita. Dan di bumilah manusia terus berkembang. Dari kisah Nabi Adam ini kita dapat memetik hikmahnya bahwa iblis dan kawan-kawannya selalu menggoda dan menghasut umat manusia. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.